Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah ke hadirat baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang mulia dan dianjurkan untuk dikerjakan di setiap malam, yaitu temanya sholat tahajud. Adapun judulnya, walau rajin tahajud tiap malam tidak akan bermanfaat apa-apa jika 3 unsur pokok ini ditinggalkan. Jadi jelaslah bahwa sholat tahajud adalah anjuran dari Rasulullah. Allah juga sudah menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Namun, di samping kita mengerjakan sholat tahajud, tentu ada hal-hal pokok yang sebelumnya dikerjakan sholat tahajud, maka Anda perlu mengetahuinya. Lantas, 3 unsur pokok di dalam sholat tahajud itu yang tidak boleh ditinggalkan itu apa saja? Yaitu ketika kita akan menjalankan sholat tahajud, semestinya sudah mengetahui yang pertama syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Karena ini hal pokok unsur utama yang harus terpenuhi. Yaitu syarat wajibnya yang pertama adalah orangnya Islam. Yang kedua suci dari hadas dan najis. Yang ketiga yaitu baligh atau telah cukup umur. Kemudian yang keempat yaitu berakal. Dan yang kelima yaitu telah sampai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Di zaman sekarang, dakwah Rasulullah itu bisa diakses dari manapun, kecuali kita bertemu langsung dengan para kiai, para alim, atau para da'i. Dakwah Rasulullah itu sudah sampai lewat HP, lewat Twitter, lewat laptop, dan sebagainya. Kemudian, yang berikutnya yaitu syarat sahnya sholat, yaitu ada 5, yaitu yang pertama telah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita sholat itu, kalau sholat wajib itu setelah masuk sholat. Sementara kalau sholat tahajud maka pilih yang terbaik yaitu menjelang subuh atau sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, kita ini perlu hati-hati setelah kita bersuci, setelah buang hadas besar atau kecil, jangan sampai percikan-percikan air kencing itu tanpa sadar mengenai badan dan tubuh kita. Karena disyaratkan yang ketiga yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian menutup aurat. Ini penting karena kita sering melihat ada orang sholat ketika sholat Jumat misalnya, itu pakai pakaian yang pendek, ya, pendek yang tidak menutupi aurat kita. Jadi kalau laki-laki itu antara bainas surah war rukbah. Ketika pakai pakaian yang pendek itu, maka ketika sujud maka pinggang kita akan kelihatan, sementara pinggang kita itu termasuk salah satu aurat yang harus ditutupi. Ini penting,
ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan yang modis tetapi juga harus memenuhi syarat itu. Kemudian yang kelima yaitu menghadap kiblat. Di samping itu, ketika kita akan menjalani yang namanya sholat tahajud, maka kita harus tahu yang namanya rukun sholat. Rukun sholat yang pertama niat. Jangan sampai Anda sholat niatnya tidak jelas, ya. Niat yang disampaikan boleh dengan dilafalkan, ya. Meskipun ada yang mempunyai pendirian bahwa sholat itu tidak perlu niatnya tidak perlu diucapkan. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu jangan duduk sholatnya, ya. Kemudian yang ketiga rukun yang harus dipenuhi yaitu takbiratul ihram. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Ya, ini rukun yang harus dipenuhi. Kemudian rukuk dan tumakninah. Ini perlu ditekankan bahwa kadang-kadang kita sering tergesa-gesa, ya. Rukuknya belum mapan, kemudian tidak tenang atau tidak tumakninah. Kemudian iktidal dengan tumakninah serta ruku, ya. Ya, jadi ini iktidal ini setelah ruku, bangun dari ruku itu juga harus berhenti sejenak, ya. Waktunya biqadril qiraatil subhanallah. Kemudian sujud dengan tumakninah bersama dengan anggota tubuh yang 7 yang meliputi dua tangan kita, dua dengkul kita, kemudian dua kaki kita, dan satu batuk kita, sehingga jumlahnya menjadi 7. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Ini juga harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa. Kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat untuk Nabi pada tasyahud akhir dan salam. Dan semuanya dilakukan secara tertib, rukun-rukunnya tidak boleh terbalik. Kemudian yang terakhir, yang unsur yang ketiga yang pokok yang harus dipenuhi yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Ini banyak sekali, ya. Ada 12 hal yang menyebabkan sholat tahajud kita menjadi batal. Jangan sampai kita sholat, salah satu diantaranya adalah yaitu melakukan gerakan, misalnya ketika kita sholat kita merasa gatal, maka kita menggaruk-garuk sampai 3 kali gerakan tangan, maka itu akan membatalkan sholat. Kemudian kalau misalnya kita ada sisa makanan di gigi kita, kemudian tertelan, itu pun juga menyebabkan sholat kita menjadi batal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.